Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Norma Afadia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDS Semen Tonasa 2, Kabupaten Pangkep. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Atur auf der Hand. Pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi mengajar yang dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid agar dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Pembelajaran berdiferensiasi perlu diterapkan karena setiap murid memiliki kemampuan, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Dengan menyesuaikan pembelajaran, guru dapat membantu setiap murid mencapai potensi maksimalnya, mengurangi kesenjangan hasil belajar, dan memastikan bahwa semua murid merasa didukung dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini juga meningkatkan keterlibatan dan motivasi murid, sehingga mereka lebih aktif dan bersemangat dalam belajar. Bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, mengenali kebutuhan belajar murid, menyusun tujuan belajar yang fleksibel, menyediakan materi belajar yang bervariasi, menerapkan berbagai metode pembelajaran, menyesuaikan penilaian berdasarkan kemampuan siswa, mengatur kelas agar mendukung berbagai model pembelajaran, memberikan pilihan tugas dan aktivitas. Yang terakhir yaitu melakukan refleksi dan menyesuaikan secara berkala. Terkait kebutuhan belajar murid, seorang guru harus memahami 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil atau gaya belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Setiap anak pasti memiliki minat yang berbeda-beda. Minat adalah salah satu penentu dalam menjamin pembelajaran yang baik bagi murid. Selanjutnya, profil belajar murid yang perlu diperhatikan adalah lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Lalu bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Yang pertama, melakukan observasi atau pengamatan pada perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Yang ketiga, berdasarkan hasil refleksi pembelajaran. Yang keempat, berdiskusi dengan rekan guru. Yang kelima, memperhatikan rapor belajar murid. Yang keenam, berdasar pada berbagai hasil penilaian yang dilakukan. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi meliputi 3 hal. Yang pertama, diferensiasi konten, kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Adapun diferensiasi konten adalah penyesuaian materi pembelajaran agar sesuai dengan kemampuan, minat, dan kebutuhan individu murid, sehingga setiap murid dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Adapun diferensiasi proses adalah penyesuaian cara pengajaran atau aktivitas pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk memastikan bahwa setiap murid dapat memahami materi yang sesuai dengan gaya belajar, kecepatan belajar, dan tingkat pemahaman mereka masing-masing. Diferensiasi produk adalah penyesuaian bentuk atau jenis hasil akhir yang diharapkan dari murid dalam suatu tugas atau proyek. Berdasarkan kemampuan dan minat belajar mereka, ini memungkinkan murid untuk menunjukkan pemahaman mereka
dengan cara yang paling sesuai dan efektif bagi mereka. Apakah ada keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan model-model yang lain? Adapun keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1, yaitu pembelajaran diferensiasi berkaitan erat dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada pendidikan yang berpusat pada anak dengan menghormati potensi kebutuhan dan karakteristik individu. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan harus menyesuaikan dengan perkembangan dan kodrat anak, baik dari segi alam maupun zaman. Keterkaitan antara model pembelajaran diferensiasi 2.1 dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Dalam perannya guru penggerak menggunakan pembelajaran fiber diferensiasi untuk memastikan bahwa setiap murid mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga setiap anak dapat berkembang secara maksimal dan meraih keberhasilan dalam pembelajaran. Keterkaitan antara model pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1 dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberpihakan pada murid. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4, di mana pembelajaran diferensiasi berkontribusi pada budaya positif di sekolah dengan menciptakan lingkungan yang menghargai keragaman kebutuhan dan potensi murid. Melalui diferensiasi, setiap murid merasa dihargai dan didukung dalam proses belajar mereka, yang mendorong rasa percaya diri dan motivasi. Demikianlah koneksi antar materi yang telah kami buat. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.